Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya sangatlah luas, tidak hanya meliputi manusia, namun juga bangsa jin dan bahkan binatang. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman setelahnya. Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan yang dapat melakukan angin untuk dikendarai dan berbicara dengan binatang. Selain itu pula, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memerintahkan jin bekerja untuknya. Akan tetapi, tahukah kamu, saat wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada seorang pun yang menyadarinya, bahkan mengetahui hal tersebut, termasuk bangsa jin sekalipun. Dikisahkan bahwa bangsa jin bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka bekerja membuat bangunan dan berbagai benda di bawah pengawasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Akan tetapi, wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak disadari seorang pun, termasuk bangsa jin. Para jin terus bekerja membuat merenovasi bangunan. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa bangunan tersebut adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Menurut sejarawan Muslim Jalaluddin Al-Suyuti, beberapa jin ahli bangunan ditugaskan mendesain Masjid Al-Aqsa dengan sedemikian indahnya. Ada yang bekerja memotong kayu, memasang tiang, dan melapisi lantai dengan marmer. Para jin yang ahli menyelam mengumpulkan mutiara sebagai hiasan masjid. Disebutkan pula bahwa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu pada tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim tinggal dan memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anaknya dari kalangan Nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Selanjutnya pada tahun 1000 sebelum Masehi, pembangunan dilanjutkan atau direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam akibat banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sulaiman merampungkan pembangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah 3 permintaan: memberi putusan hukum yang sesuai dengan hukum Allah, diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun selain dirinya, dan agar tak seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan keinginan menunaikan sholat di dalamnya kecuali dihapuskan segala kesalahannya, sehingga ia suci seperti saat hari kelahirannya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yang pertama dan kedua telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun Allah kabulkan. Hingga Masjid Al-Aqsa rampung, para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Mereka baru sadar bahwa yang mengawasi mereka selama ini adalah patung jenazah. Para jin pun akhirnya sadar bahwa mereka tidak mampu mengetahui hal yang gaib. Para jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat dari tongkat kayu Nabi Sulaiman yang dimakan oleh rayap, hingga membuat Nabi Sulaiman alaihissalam roboh. Para jin baru menyadari wafatnya Nabi Sulaiman setelah beberapa lama, sebab jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam tetap utuh dan tidak membusuk, berbeda dari jenazah orang lain pada umumnya. Dan seandainya para jin mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tentu mereka tidak akan mau bekerja lagi. Di mana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Wallahu a'lam bishawab.